Shalom semua. Shalom yang di rumah. Apa kabar semua? Haleluya. Boleh kita wave to our screen? Katakan shalom, shalom, shalom. This morning I'm so happy to see everybody through Zoom, but it's fine. Karena kita mempunyai Allah yang sama yang maha hadir di setiap ruangan ibadah kita, mau itu di kamar, mau itu di ruang tamu kita, mau itu di loft seperti di tempat kami di sini. Kami percaya Tuhan yang sama-sama hadir. Teman-teman, pagi hari ini kita mau introduce a new song to you. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Juga satu hal, kita hari ini ada perjamuan kudus. Jadi please prepare your bread and your wine. If you don't have wine, just use any colored drinks. You can use tea, you can use soft drinks. It's not about the wine, saudara. It's about doing it together in communion, okay? Jadi siapkan roti, siapkan anggur. Nanti kita ada Voice of Pentecost, you guys can grab it. But before that, let's worship Him. Kita masuk, kita bawakan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita bawa hati kita sembah Allah yang hadir, yang hidup, amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. We're excited for you. We love you this morning. We come to you, we sacrifice our sleep, but we are so grateful to be able to do it because we love you. And because we know that you love us first. So as we enter into your presence, as we enter into your holy mountain Tuhan, biarkan Kau sendiri Tuhan yang benar-benar menjamah setiap hati kami walaupun kami di rumah-rumah Tuhan. Biar ada revival kecil, api-api kecil mulai menyala Tuhan dari bedroom kami, dari rumah-rumah kami Tuhan Yesus. And we want to usher you into our city, we want to usher you in our houses Jesus. Biar hari ini Tuhan kami tinggikan Engkau, we lift your name on high Jesus, and let your spirit dwell among us and in us. Thank you Jesus, thank you Abba. We are ready for you and we are ready to give you praise. Amen. Teman-teman, kita belajar satu lagu baru ya. Okay, are you ready? Alright, let's go Dave. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari
one more time. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. No compromise. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. I know this is a very, very catchy song, right? Tapi kita mau benar-benar tahu apa yang kita nyanyi. Jadi kita akan nyanyi very slowly for Him. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau kompromi Tuhan Yesus. Kompromi, tak ingin lakukan segala hal Tuhan yang dukakan hati-Mu Bapa. Dukakan hatimu. Jadikan kami satu generasi Tuhan Yesus Tak mau yang benar-benar berpegang Tuhan. Tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kau perhitungkan Bapa. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Before we go deeper into worship, I would like to share a verse that I got while I was listening to the song that we just sang. So, it's from 1 John 2 verse 15, which says, "Do not love the world, nor the things that it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father with you." So the song that we just sang might seem just like a simple, catchy song, but let's take a moment to ask ourselves, have we been living a life where we are willing to give up what the world offers
for someone who gave up his life to know us. And how many times have we chosen to hide our faith while we know that he willingly chose to bear our cross for us? I want to humbly invite everyone to pray. Father, we thank you that you are such a faithful God. You never leave us nor forsake us, even when we have our backs turned against you. Remind us, Lord, what it means to be your children, to be your followers, and give us the strength and courage to be different, to not conform to the ways of this world, and teach us to always choose to do what's right, not what's convenient, and to always surrender, and so that you may take more and more control over our lives. In your name we pray.
your house to be with you. Oh, my to give you praises, to bring you offering. Kurana karalaba shikaralama so karalabara baralama se yarala karamamo yarala baralama shikaralabaralamo. Father, Holy Spirit, we come now together here to pray. After worshiping you in song, we want to do what you have asked us to do, what you've invited us to do. Where through Paul, you've asked us to pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Father, teach us how to be alert. Teach us how to pray for the Lord's people, for your people, even though it's tempting and it's easy for us to pray for ourselves. Teach us right now in this moment, in this space, to connect us through our spirits so that we would learn to pray for each other, to be a source of support for each other, to turn our eyes from outside of ourselves and to be more mindful and aware of what you want us to pray for other people. So honor the Lord, you heavenly beings. Honor the Lord for his glory and strength. And come now, as I pray, come and pray with me. Let your spirit pray and praise him. Honor the Lord for the glory of his name. Honor the Lord in the splendor of his holiness. Yes, Lord, we pray that you would be honored. We pray that your name would be lifted high. We pray that even in these troubling times, even in this time of trouble, that we see that your name is still to be honored, that your name is still to be lifted high. We thank you that we can still see you at work in these times. We thank you, Lord. May you be glorified, Lord, for the exposure that you have brought to the work of your children's hands, Lord, even without a massive advertising budget, Lord, that you are at work, that you honor the work of their hands, that you have shown favor to their businesses, you have shown favor to the work of their hands, and for that we thank you. And we thank you, Lord, for a powerful prayer march yesterday, Lord. We thank you that you are training, that you are lifting up prayer warriors in the city, Lord. We thank you that you have led your children, you have led your servants, and you are raising them up, and you are showing them where you are at work in the city, and that you are giving them the eyes to see where you are moving and where you want to move. And we pray that would continue into the future. We pray that this would not be a one-time thing, but that this would be a new beginning, a new start to something you are doing in the city. And we thank you that you are the spirit of life, Lord. We thank you that even in this pandemic, Lord, that you are the spirit of life and that you are fighting the enemy. You are fighting the enemy that is using this pandemic for evil. Even though the enemy is trying to bring depression and anxiety, Lord, we thank you that you are holding back the gates of death. We thank you that the suicide rates have not increased. We thank you that you are fighting for life in all people, not just your children. We thank you that you are showing your goodness. You are showing your power in these ways, Lord. The voice of the Lord echoes above the sea. The God of glory thunders. The Lord thunders over the mighty sea. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord splits the mighty cedars. The Lord shatters the cedars of Lebanon. He makes Lebanon's mountaintops skip like a calf. He makes Mount Hermon leap like a young wild ox. The voice of the Lord strikes with bolts of lightning. The voice of the Lord makes the barren wilderness quake. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord twists mighty oaks and strips the forest bare. In his temple, everyone shouts glory.
So, Lord, we pray that we would see your voice shake the wilderness. We pray that we would see your power split trees like the power of lightning bolts. We see that we would see your power at work. Lord, we pray that you are helper of the helpless, Lord, for all those who have committed their lives to you and have thrown their lives into your hands. We pray that you would catch them. We pray that with your power that you would change situations, Lord. For all those who are facing exams and assignments, those going through anxiety, we pray that the voice of the Lord that shakes the wilderness would be with them and would be with them in their situation and give them wisdom and peace. And the same for those who are searching for shelter, for a rental property that is gonna be meet their needs, gonna be right for them. And for those who are searching for internship placement by the end of the month, Lord, we pray that your hand, that your children who have committed themselves into your hand would not be disappointed, but by the end of the month we would see more reasons to praise your name, O Lord. We thank you. And I don't really have time to pray for these things, but I would like to just to bring your awareness to these things that are happening in the world. Recently, there was a terrorist attack in a cathedral in southern France, and 3 people were killed. Three Christians were killed in this cathedral, and their lives were violently taken. And now there's a lot of tension, and there's the possibility of violence in France. There's a lot of unrest. And also, I'd like just to turn your attention to the US election, which is going to be this Tuesday night. And there's also the possibility of maybe a lot of unrest and violence there too. So I would just like to invite you to keep praying today, tomorrow, and Tuesday, and the rest of the week just for these things. But for now, let's just pray. Father, we pray in these troubled times, in these violent times, Lord. We just pray that you see that all creation groans and all creation is in pain, and the whole world is in pain, and the whole world is just waiting for you to move, for you to bring peace. We pray that you would see the helpless, you would see this uncertain situation, that you would bring peace, Lord, and let understanding flourish and not violence. And with all that said, let's pray this together. Let's finish the psalm together. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord is enthroned as King forever. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. Amen. And if you would like to just share anything, just a praise report, or you'd like a prayer request to be shared, just so that we can all pray for you on Sunday, then contact the prayer team member. So either Chienji, Fioni, or me, or Tanta Ami, or Konanda, and we'll be happy to just pray for you and get in touch with you. Amen, amen, and amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Quietly sing this one more time. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
padamu, menikmati kehadiranmu. Now lift your hands. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Utamakan suaramu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk kami sembah. Kau yang layak Tuhan terima segala puji, hormat, kemuliaan, glory, the honor, and the praise, Abba. Yaralama shikarata kara yaralama ralamas. Yaralaba ralaba 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 ralama shikaralama ralaba 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 ralama. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. We are ready for you. Jadikan firman-Mu satu benih Tuhan yang hidup, yang boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, we give you praise. We give you honor. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh
orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit? Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan.
Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, senang boleh berada bersama dengan saudara kembali dimanapun saudara berada. Saya sapa dulu, shalom semuanya, haleluya, luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Nah, mari sekarang kita dengarkan baik-baik apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita di pagi hari ini di North America. Kalau saudara ada di belahan dunia lainnya, selamat malam buat saudara yang ada di Asia dan lain sebagainya. Kami bersyukur kita boleh berada bersama dengan saudara. Nah saudara, mari kita berdoa sebelum kita memulai membaca firman ini dan kita siapkan hati kita untuk Tuhan mempersiapkan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kami Tuhan untuk bersekutu bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara seiman gereja Tuhan. Kami percaya meskipun kami Tuhan hanya dibatasi lewat Zoom, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang sama yang mengikat kami. Siapkan hati kami Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu, saudaraku, Gembala Pembina pernah menyampaikan tentang satu firman, saudara kasih Tuhan. Dan hari ini yuk kita sama-sama renungkan, sama-sama kita gali kembali, saudara, kita renungkan. Supaya kita semakin lebih mengerti apa yang menjadi tuntunan daripada Gembala Pembina dan setiap kita yang ada di tempat ini. Nah saudara kasih Tuhan, mari buka bersama saya Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Nah saudara, haleluya. Luar biasa, saudara, hari-hari ini kita mesti serius mendengarkan tuntunan Tuhan lewat Gembala Pembina, visi yang Gembala Pembina sampaikan. Yuk kita renungkan baik-baik saudara kasih Tuhan supaya kita semakin mengerti lagi apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat setiap daripada kita. Nah saudaraku, Wahyu 2 ayat 2 sampai 5 ya, dikatakan seperti ini saudaraku. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Lanjutnya, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Lanjutnya dikatakan seperti ini. Dan engkau tetap sabar dan berderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah kemudian ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau karena, perhatikan baik-baik, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Sampai sini saudaraku dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah saudaraku, firman Tuhan ini saudaraku, kepada jemaat Tuhan di Wahyu, saudara kasih Tuhan, ini bercerita mengingatkan kepada kita semua. Saya mau kita semua serius, saudara kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita semua serius. Nah saudara,
firman Tuhan di Wahyu ini adalah yang belum kita alami. Ini peringatan Tuhan buat saudara dan kita semua. Pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Gereja Tuhan, saudaraku. Tuhan bilang, kamu udah capek-capek, kamu udah tekun, kamu udah kerja keras. Kamu mungkin kesel lihat orang yang bohong. Kamu lihat orang yang pendusta, kamu kesel lihat semua itu. Kamu udah membela namaku, tapi itu firman Tuhan bilang apa? Namun aku mencela engkau. Kenapa? Perhatikan. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Wah, saudaraku, kita udah capek-capek gereja Tuhan. Dengarkan semua ya, dengarkan baik-baik. Kita udah capek-capek, kita ikut yang namanya menara doa. Kita melayani Tuhan, kita tim equipment, kita tim musik, kita latihan, kita meeting, kita berdoa. Kita mungkin, ayo kita harus puasa sama-sama saudara kasih Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, Tuhan bilang, kita sudah lakukan semua itu, tapi aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Saudara, berarti, dengar baik-baik. Kasih yang mula-mula itu amat sangat penting. Sebab Tuhan bilang seperti ini. Sebab itu kamu harus tahu, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudaraku, kehilangan, perhatikan. Kehilangan atau menjauh dari kasih mula-mula. Buat Tuhan itu udah kita jatuh yang sangat dalam. Dengar baik-baik saudaraku, dengar baik-baik. Oleh karena itu Tuhan bilang gini, bertobatlah. Nah saudaraku, sekarang saya mau sampaikan sesuatu. Waktu kita baca firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan, ya dengar ya. Kita bisa membacanya saudaraku cuma sekedar membaca. Ya. Saudara mungkin dengar firman Tuhan di gereja, saudara baca buku dan lain sebagainya saudaraku. Kalau kita seperti saat ini kita mendengar firman Tuhan, kita cuma mendengarnya cuma sekedar mendengar saudara dikasih Tuhan. Kalau kita cuma mendengarnya seperti itu, akan gampang masuk kanan keluar kiri saudaraku. Karena kita tidak bisa membedakan apakah ini sungguh-sungguh suara Tuhan yang Tuhan lagi mau berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Kamu sudah melayani, saya sudah melayani. Tapi Tuhan bilang gini, jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Kita harus benar-benar bisa membedakan ini Tuhan lagi ngomong pribadi, lepas pribadi kepada saudara dan saya. Katakan amin. Kalau enggak, Tuhan bilang aku akan datang, aku akan cabut, angkat kaki Dian itu. Makanya bertobat. Nah saudara dikasih Tuhan, minggu lalu, saya 2 minggu lalu saudara dikasih Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua, buat kita pelajari, yaitu mendengar suara Tuhan saudara dikasih Tuhan. Nah hari ini saya memberikan satu ilustrasi saudara dikasih Tuhan, bukan bagaimana mendengar suara Tuhan, tapi quality daripada suara Tuhan tuh ini loh, ini suara Tuhan yang harus kita dengarkan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita di United Prayer Tower. Hamba Tuhan ini sampaikan tentang sesuatu yang hari ini saya mau bagikan. Jadi ini kreditnya saya berikan kepada Pastor Billy pada waktu itu yang ada di San Francisco. Dia sampaikan seperti ini, saudara kasih Tuhan. Ya. Saudara tahu speaker? Saudara tahu speaker? Tahu speaker ya? Ada speaker yang harganya $175. Ada speaker yang harganya $175, saudaraku. Ya. Yang murah, yang cheap. Ada speaker yang harganya ribuan dolar. Mungkin bisa 17.000, saudaraku. Bisa. Bedanya apa, saudaraku? Bedanya apa? Ayo, saudaraku pikir. Bedanya apa? Speaker yang cuma $100 sama speaker yang 10.000 ke atas dolar itu bedanya apa, saudara kasih Tuhan? Ya, beliau research, saya juga penasaran, saya coba research dan saya juga sempat coba lihat-lihat dan lain sebagainya. Sebenarnya bedanya apa? Apakah speaker yang mahal itu cuma bisa keluar suara yang keras? Waktu volume bisa keluar suara yang keras, cuman itu? Atau apa? Atau apa, saudaraku? Ternyata bedanya adalah speaker yang mahal itu namanya itu punya high fidelity. Artinya punya satu frekuensi yang bisa mengeluarkan suara sama persis dengan pada waktu suara itu direkam. Dengar baik-baik ya. Suara yang keluar itu sama persis dengan pada waktu suara itu direkam. Seperti aslinya. Seperti aslinya. Sama seperti aslinya, saudara kasih Tuhan. Nah, speaker yang murah keluar suara. Tapi nggak sama seperti aslinya. Cuman modal kenceng doang, digedein doang, saudara kasih Tuhan.
Speaker yang mahal itu bisa keluar. Jadi kalau ada katakanlah dua alat musik gitar saudaraku, pakai speaker yang murah kedengeran dua-duanya. Tapi telinga emas nggak terlalu bisa membedakan disc quality, note-note yang dimainkan. Tetapi oleh speaker yang mahal itu bisa persis seperti kita mendengarkan aslinya ada di situ. Itu bedanya. Dengar baik-baik. Firman Tuhan, ya, ini harusnya keluar sama persis seperti yang Tuhan sampaikan. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya harusnya mendengar suara Tuhan itu persis seperti Tuhan sampaikan. Gak bisa kita cuma masuk kanan keluar kiri. Jadi waktu Tuhan bilang hati-hati loh, kehilangan kasih mula-mula. Kita harus langsung bukan cuma oke, just fine, hati-hati kasih mula-mula. Kita udah capek, kita udah berlelah-lelah, kita melayani, kita tekun, kita setia ya. Kita mungkin kesel sama orang yang salah, pendusta, penjahat saudaraku ya. Tapi ya udah begitu aja. Tuhan sedang sampaikan kepada saudara dan saya, kita harus hati-hati kehilangan kasih mula-mula. Saudara cek, apa itu kasih mula-mula saudara kasih Tuhan. Nah saudaraku seringkali banyak hamba Tuhan kalau sampaikan, ini saudaraku ini bukan berita baru sebenarnya. Tapi yuk kita sama-sama ingatkan lagi supaya ini menjadi benar-benar pribadi buat setiap kita. Banyak hamba Tuhan sampaikan seperti ini. Kasih mula-mula seperti kita pada waktu ingat jatuh cinta pada pasangan kita dulu pertama ya. Pada waktu kita awal-awal jatuh cinta, wah rasanya masih menggebu-gebu, rasanya masih menggairahkan, rasanya masih senang terus. Rasanya apapun kita lakukan buat dia kita lakukan, itu cinta mula-mula. Kita ingat seperti itu betul. Tapi hari ini kita lihat apa yang Tuhan sampaikan, apa itu kasih kepada Tuhan yang kayak gimana. Ya, apakah kita semakin rajin? Benar kita semakin rajin. Apakah kita semakin bertekun? Benar kita semakin bertekun. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Yuk kita sama-sama buka, kita renungkan. Mau ya saudaraku ya, supaya saudara dan saya gak hilang kasih mula-mula. Saudara sangat amat sayang, sangat amat penyesalan yang luar biasa. Kalau kita diambil kaki diannya, kehilangan keselamatan. Karena kita saudara dikasih Tuhan, kehilangan kasih mula-mula. Mungkin kita gak sadar apa itu kasih mula-mula. Nah saudara, yuk kita lihat bersama-sama. Yuk, Yohanes 14 ayat 15. Haleluya. Haleluya. Dengar baik-baik. Catat saudaraku, supaya saudara tahu. Kan mau dengar seperti aslinya, betul ya? Jadi saudaraku di sini jangan dengarkan apa yang Om Ferdi sampaikan. Apa yang Pastor Ferdi sampaikan, bukan. Dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Gimana supaya kita tahu kasih mula-mula itu apa. Kalau kan saudara, apakah cuma lebih sering datang ke gereja? Wah saya melayani lebih lagi. Tadi saudaraku di Wahyu dikatakan, kita udah serius Tuhan, kita udah rajin, kita udah giat. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang aku celah kamu. Jadi apa nih sebenarnya? Nah ini yang kita mau pelajari supaya kita tidak kehilangan kasih mula-mula. Katakan amin. Firman Tuhan bilang seperti ini, Yohanes 14 ayat 15. Dengar ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengar baik-baik saudaraku. Wow. Ya. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti semua perintahku. Gak mungkin orang Kristen bisa bilang mengasihi Tuhan, tapi gak turut semua perintahnya. Gak mungkin orang Kristen, anak Tuhan bisa bilang mengasihi Tuhan tanpa kita tahu apa perintah Tuhan. Gak mungkin kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengikuti, kita rindu apa sih yang Tuhan perintahkan dalam hidupku. Apakah panggilan hidupku? Apa tuntunan Tuhan dalam hidupku hari ini? Kita nyelonong sendiri, gak mungkin kita bisa bilang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita turut perintah Tuhan bukan karena takut. Tapi karena kita mengasihi dia. Setuju katakan amin. Saudaraku, kita mengikuti Tuhan karena kita mengasihi dia. Saudaraku, apa itu ngikut karena kita mengasihi? Saudara, saya nih kalau di rumah saudaraku orangnya agak selebor. Saudara kasih Tuhan ya. Saya tuh terkenal saudaraku kalau di rumah. Kalau contohnya saya pakai tisu. Oh suruh tisu lah saudaraku. Saya tuh pakai kalau orang mungkin irit-irit lah. Kalau saya tuh gulung. Jadi cepat habis tisu. Ada kotor dikit pakai tisu, saudaraku ya. Kotor dikit mesti pakai tisu. Ngambilnya juga bukannya secukupnya. Tetapi kadang-kadang bersihin ini, bersihin meja, saudara kasih Tuhan. Ambil gulung, pakai tisu segala macam. Nah saudara kasih Tuhan. Sampai beberapa waktu yang lalu saudara kasih Tuhan ya. Kalau kita lagi makan di meja makan dan lain sebagainya. Ada Tante Ami, ada Jehuda, ada Nediva di situ saudara kasih Tuhan. Saya kalau ngambil tisu, ambil paper towel.
Saya ambil kadang-kadang 2, 3, 4 sip gitu robek. Lah padahal cuman ya ada kuah tumpah dikit ya. Ada apa yang bersihin apa sedikit. Saya main ambil gitu. Jadi cepat habis saudaraku. Sampai Fafa bilang gini ke saya saudara kasih Tuhan. Papa pakai tisu jangan main ambil begitu aja. Jadi dia ajarin saudaraku ya, dia ajarin. Pakai tisu kalau perlunya sedikit ya. Ambil aja, potong segini. Ini jadi potong segini, saudara kasih Tuhan, ambil segini aja, tisunya cukup, lap segini. Kalau dulu saya enggak, saudaraku ya. Daripada saya ambil 2, 3 gulung-gulung, lap. Jadi boros, jadi banyak kebuang, saudaraku. Nah, setelah Fafa ngomong seperti itu, pakai tisu cuma pakai segini aja, lap cuma sedikit aja cukup pakai ini. Saya dinasehati seperti itu, saya lakukan karena saya mengasihi dia. Jadi ada Fafa apa nggak ada Fafa di meja makan, waktu saya lagi perlu tisu, saya ambil secukupnya. Kenapa? Saya taat, saya nurut, saya ikutin. Karena saya mengasihi dia. Bukan karena takut. Bukan karena mau mengecewakan. Tapi karena mengasihi. Nah saudaraku, apakah sekarang ini kita mengasihi Tuhan karena kita mentaati perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, apa cuman karena takut ditegur hamba Tuhan, gak baca Alkitab. Cuman karena diingetin untuk berdoa. Apa kita sungguh-sungguh ngasih Tuhan? Saudara dengarkan baik-baik. Supaya kita tahu kita mau kembali lagi kepada kasih mula-mula. Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi kamu akan turuti semua perintahku. Mulai hari ini saudara kasih Tuhan. Yuk kita mulai kembali lagi. Kita lihat lagi apa sih firman Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini mungkin kalau saudara punya plan baca Alkitab, katakanlah Yesaya. Wah susah saudaraku Yesaya itu. Wah ya kadang-kadang kata-katanya kita baca satu juga ngerti juga enggak. Saudara. Tapi semua ini perintah Tuhan. Ya Tuhan lagi mau mengajak kita, mungkin waktu kita nggak ngerti, baca aja deh. Yang penting supaya kita jadi sabar, taat, disiplin. Di situ kita dilatihnya. Tapi kita taat. Setuju katakan amin. Amin ya saudaraku. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita perintahnya aja kita nggak pernah baca, nggak pernah tahu. Padahal dengar baik-baik. The quality of the speaker yang mahal itu sama seperti aslinya. Memang saudara cuma lihat bukunya. But this is the quality of the word of God. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah suara Tuhan sendiri. Ini adalah yang bisa membedakan ini perintah. Ini teguran. Ini nasihat. Ini memberikan kekuatan. Ini membangun. Ini menegur. Ini mengajak. Ini mengingatkan. Ini melarang. Ini mengingatkan kita. Untuk kita bertobat. Untuk kita hati-hati. Saudaraku, inilah suara Tuhan yang sebenarnya. Saudara jangan dengarkan cuma perintah-perintah manusia, dunia sekuler yang speaker chip, saudaraku. Ngaco, nggak seperti aslinya, saudara kasih Tuhan. Ya, mirip. Makanya dikatakan di hari-hari terakhir ini banyak penyesat-penyesat, saudaraku. Yang mencoba untuk menyesatkan daripada anak-anak Tuhan itu sendiri, saudara kasih Tuhan. Ya, Tuhan mau kita untuk apa? Saudara kasih Tuhan, waktu kita dengarkan firman Tuhan, beberapa kali kalau kita katakanlah kita baca Yesaya, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara baca Yesaya, saudara kasih Tuhan, memang susah seperti tadi saya katakan. Ya. Tetapi apa yang saya tangkap? Ini pribadi saya, saudaraku, ya, pribadi saya. Itu Tuhan marah sekali sama bangsa-bangsa yang sombong. Yang tegar tengkuk, betul ya? Itu kan sebenarnya tangkapnya itu kan. Kalau kita lihat kepada Mesir, kepada Asyur tuh, Tuhan bilang, aku hancurkan kamu tuh gak ada apa-apanya. Ya kan? Jangan sombong. Waktu saya tangkap itu, mungkin kita ini cerita kok kelihatannya kayak ulang lagi, sama lagi ceritanya, artinya bacaannya saudaraku. Tapi apa yang kita tangkap? Tuhan bilang jangan sombong. Jangan kita jadi orang seperti tinggi hati, bangsa yang tinggi hati, saudara kasih Tuhan. Jadi, seringkali saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik ya. Waktu kita dengar firman Tuhan seperti itu atau kita baca firman Tuhan seperti itu dengan speaker yang bagus ya, dengan suara Tuhan aslinya saudara Tuhan, itu Tuhan lagi negur kita bukan cuma sekedar baca, tapi kita tangkap apa nih yang Tuhan maksud dengan ini. Tuhan mau bilang jangan sombong. Sehingga saudaraku, saya nih, cerita lagi saudaraku. Saya ini orangnya mudanya saudaraku ya. Dulu tuh gampang sombong sebenarnya ya. Itu salah satu my weakness, gampang sombong saudaraku ya. Bisa dikit sok belagu. Makanya saya waktu kemarin 33 question, ada satu pertanyaan dia bilang, Pastor Ferdi,
what would you give advice to younger you? Apa yang kamu akan kasih nasihatin kamu kalau kamu masih muda dulu? Nasihat apa yang kamu kasih? Saya cuma bilang gini, jangan belagu. Karena saya merasa saya belagu, saudaraku. Tapi saya pernah pikir gini, dengar baik-baik ya. Kan sebagai anak muda, kita kan punya talenta, punya kepandaian, punya katakanlah bisnis, punya pekerjaan. Waktu Tuhan berkati, saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita pengen, contoh ya, pengen beli ini, pengen beli mobil, pengen punya rumah dan lain-lain. Saya pikir gimana Tuhan, pengen tapi gak boleh sombong, pengen tapi gak boleh belagu. Gimana? Tuhan ngomong sesuatu, saudaraku, saya diseneng, ngobrol sama Tuhan seneng ya. Itu saya ajak saudara buat kita semua, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Dan Tuhan bisa sampaikan kepada kita, ini loh aku mau begini. Terus Tuhan ngomong gini, begini cara kamu minta ke aku, kata Tuhan. Misal contoh, saya pengen kadang-kadang saya lihat, Tuhan pengen Tuhan mobil ini gitu ya. Tuhan bilang gini, minta boleh gak? Boleh minta. Tapi tambahin, yaitu gini, Tuhan aku mau mobil seperti ini Tuhan. Tapi kalau mobil yang seperti ini bikin aku sombong, kalau mobil seperti ini bikin aku sombong Tuhan, jangan kasih Tuhan. Tuhan aku mau ini Tuhan, tapi kalau aku minta ini bikin aku sombong, jangan kasih Tuhan. Aku klaim jangan kasih kalau bikin aku sombong. Itu saudaraku, jadi kita supaya tahu, jangan ini dia. Jadi waktu kita ngomong tentang Yesaya saudaraku, kenapa orang bangsa Mesir, Tuhan hancur kesombongan. Dan Tuhan benci orang sombong saudaraku. Waktu kita dengarkan itu, kita dengarkan seperti suara aslinya. Tuhan lagi ngomong di Yesaya, seperti suara asli. Jangan sombong. Kita bukan buat khotbah, tapi buat diri kita sendiri. Dengarkan apa yang Tuhan maksud. Itu artinya, kalau kamu mengasihi aku, turuti semua perintahku. Bagaimana kita bisa turut? Kalau kita tidak pernah baca. Bagaimana kita pernah baca? Kalau kita tidak mau mulai baca. Kalau kita tidak mau mulai tahu bahwa this is suara aslinya. Setuju katakan amin. Saudaraku, saya ajak saudaraku, yuk kita bertobat sekarang. Ya Tuhan kan tadi bilang, kalau enggak kamu udah jatuh sangat dalam, yuk kita mulai bertobat. Tuhan ampuni saya ini malas Tuhan. Nanti kita belajar, di akhir kita belajar kenapa sih bisa malas. Tapi saya lanjutin dulu ya, supaya enggak kepotong-potong. Ya, yang kedua saudaraku, kenapa kita mesti turut perintah Tuhan? Sebab Tuhan bilang, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menurut segala perintahku. Ya, berarti saudaraku ada sesuatu yang penting di dalam firman Tuhan ini. Yohanes 17 ayat 17 bilang gini. Haleluya saudaraku ya. Yohanes 17 ayat 17. Saudaraku, haleluya ya. Yohanes 17 ayat 17 seperti ini bilangkan ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saya ulangi. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dengar baik-baik ya. Yang benar ini cuma firman Tuhan. Hikmat manusia tuh nggak benar. Tanpa firman Tuhan, hikmat manusia tuh nggak. Orang bisa sok ngomong karena dia katakanlah pengusaha berhasil punya duit, orang kaya, dia dengerin omongannya, saudaraku. Ya. Tetapi hikmatnya bukan dari Tuhan, itu nggak benar. Cuma firman-Mu yang adalah kebenaran. Dan kita dikuduskan karena apa? Karena kebenaran, karena firman Tuhan. Jika aku di dalam engkau dan firman-Mu di dalam aku. Betul? Saudara kasih Tuhan, harus ada firman Tuhan di dalam kita. Supaya kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Harus senantiasa kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, orang tuh gampang kehilangan kasih mula-mula. Jadi sombong bisa. Jadi belagu bisa, jadi malas bisa, jadi gak cinta Tuhan sungguh-sungguh bisa. Tapi selama ada yang ngerem, ada yang ingetin. Siapa yang ingetin? Bukan manusia, Tuhan sendiri yang rem. Saudaraku, seringkali kalau ini kan di tempat kita banyak anak-anak muda, ya saudaraku, dengar ya baik-baik ya. Banyak anak-anak muda, seringkali anak-anak muda ngomong seperti ini. Kalau katakanlah ketemu seorang, wah orangnya pinter, wah benar-benar ngerti segala sesuatu. Saudaraku, saya mau ajak saudara di Amsal saudaraku, itu banyak firman Tuhan yang ngomong begini ya. Buka aja deh, boleh nggak Amsal? Haleluya ya saudaraku ya. Karena kalau ngomong kebenaran nih, orang nih di dunia ini banyak sekarang yang sok pinter saudaraku. Sehingga terjadi penyesatan. Ya, kenapa hari-hari terakhir terjadi penyesatan? Karena orang sok pinter. Baik kita lihat di internet dan saya nggak bilang kita nggak boleh lihat. Boleh, referensi. Tapi yang harus kita perhatikan dan pegang dan referensi kita yang paling penting dan paling terutama itu adalah firman Tuhan sendiri. Katakan amin saudaraku. Kenapa? Karena saudaraku hikmat manusia, perkataan manusia saudara kasih Tuhan, itu Tuhan bilang gini, Amsal 21 ayat 30 atau 36, coba kali 30, mungkin 30.
Haleluya. Amsal 21. Oke, good. Ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Saya ulangi, saudara, saya mau ini dengar pakai speaker yang high fidelity tadi. Yang kualitasnya itu seperti aslinya. Ini dengar, Tuhan lagi ngomong. Nggak ada hikmat, nggak ada pengertian, nggak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Saudaraku, kamu jatuh cinta sama orang-orang yang kelihatan pintar, waduh smart om, mature om, wah bangga sama kepintaran. Dia bisa kasih advice loh om. Dia bisa kasih kayak apa namanya, dia kayaknya tahu caranya kenal saya, ya. Dia kayaknya tahu bisa ngomong sama saya. Dia kayaknya bisa kasih nasihat loh om. Saya mau bilang ya, kalau orang tersebut tidak berakar dan tidak berpegangan kepada firman Tuhan, semuanya moyung, kongtai, bohong gede, saudaraku. Bohong gede. Firman Tuhan bilang gak ada hikmat, gak ada pengertian, gak ada pertimbangan yang dapat menang. Tapi yang harus bikin kalian bersyukur dan bangga, kalau kalian punya somebody that you like, yang hidup dan berpegangan cuma pada firman Tuhan. Loud and clear, seperti speaker yang mahal. Kalau enggak, lu lagi digombalin sama orang-orang pakai speaker kacangan. Kalau di Jakarta tuh saudaraku, saya nggak tahu ya saudara kenal nggak di daerah namanya Harko zaman dulu, pernah dengar nggak? Ya, Harko zaman dulu jual alat elektronik, speaker gitu. Lusinan saudaraku. Saudara mau dengar cuma dari yang begitu? No, saya mau dengar loud and clear, crystal, suaranya Tuhan. Ya. Kenapa makanya mahal? Karena itu aslinya, dengar aslinya. Jangan ditepuin sama yang speaker-speaker kacangan di pinggiran, saudaraku, jangan. Ya kan? Ini hikmat Tuhan. Kenapa di hari-hari ini, nah terakhir saya mau bilang, banyak penyesat. Ya, dengar baik-baik. Kita ada di dalam masa amanat agung yang ketiga. Di mana kita harus banyak masuk ke dalam amanat agung, mengabarkan firman Tuhan. Tetapi kita sendiri, saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita hati-hati terhadap penyesat, saudaraku. Hari-hari ini tuh sangat banyak sekali, saudaraku, yang menyesatkan kita, saudaraku, ya. Yang mulai membuat kita tersesat. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mendengarkan supaya kita tidak tersesat firman Tuhan ini. Iblis, nah saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik ya. Dari zamannya Adam dan Hawa, kerjaannya Cong Tipo. Saudara Cong Tipo tahu? Tahu tukang bohong. Cong Tipo tahu ya, tukang bohong saudaraku. Ya, tukang tipu, saudaraku ya. Dari dulu nih. Ya. Iblis bilang gini, "Enggak apa-apa makan buah ini. Kamu enggak mati, enggak. Malah mata kamu akan terbuka." Ya. Sekarang juga enggak apa-apa, enggak usah baca Alkitab juga. Oh, enggak apa-apa. Ya kan bisa capek kan kamu ya. Enggak usah tiap hari deh. Doa enggak usah deh ya kan. Yang penting kamu yang penting asal baca aja. Mentaati seluruh perintahku. Hati-hati terhadap penyesat. Hati-hati saudaraku. Ini saya mau sampaikan hati-hati saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Matius dikatakan hari ini akan banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dengar baik-baik ya. Kita itu lagi jadi targetnya iblis buat disesatkan. Kenapa? Supaya kehilangan kasih mula-mula. Supaya meninggalkan kasih mula-mula. Sebab iblis tahu, dengar baik-baik. Sebab iblis tahu waktu kita tinggalkan kasih mula-mula, Tuhan akan datang kepada kita dicabut kaki dia. Tuhan ingetin kita saat ini. Lewat gembala pembina, lewat kita semua saudaraku. Yuk kita belajar bersama-sama. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan itu apa saudaraku? Mata kita fokus pada Tuhan itu apa? Mata kita ngeliat ke atas terus gini, saudaraku, wah lagi jalan, ya di subway gitu, saudaraku, turun tangga gini, matanya fokus pada Tuhan, ya ke atas terus, jatuh, gelundung, saudaraku, ya saya pernah lihat kemarin, ada satu video klip, saudaraku, di Hong Kong atau di mana, karena asik main HP, kadang-kadang begini sambil gini, jalan turun tangga, saudaraku, jalan turun tangga, tangganya dia nggak lihat, gelundung ke bawah, saudaraku, karena matanya ke HP, waktu mata kita ke pacar kita, mata kita ke dunia, mata kita ke bisnis kita, mata kita melanglang buana kemana, nggak tahu gelap saudaraku. Mata harus fokus pada firman Tuhan, katakan amin. Mata harus fokus pada firman Tuhan. Ini loud and clear. Ini saudaraku yang saudara harus dengarkan. Bukan cuma dengarkan, bukan cuma manusia saudaraku. Mungkin hamba Tuhan bisa salah, mungkin pendeta bisa salah. Makanya harus belajar sendiri, mengerti sendiri saudaraku. Mari saudara kasih Tuhan, yuk ya. Hari ini kita belajar saudara kasih Tuhan. Hati-hati kita kehilangan kasih mula-mula, hati-hati. Apa itu kasih mula-mula? Waktu kita taat sama firman Tuhan.
Ya, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, taat sama perintahnya, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jadi itu bukan cuma menjadi jargon, saudaraku, tapi saudara dan saya bisa relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, oleh karena itu, yuk kita mulai sekarang. Tuhan bilang, yuk bertobatlah, lakukan lagi, sekarang lakukan lagi. Om, saya udah lama, om, udah ketinggalan, om kasanya ini. Yuk bertobat selama masih ada waktu. Selama masih ada besok nih saudaraku, yuk bertobat. Kita mulai cinta firman Tuhan, mengasihi dan taat pada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mau disiplin seperti itu, mau ditegur saudara kasih Tuhan. Ya, terakhir saya mau bilang gini, oke? Buka sama saya Filipi 2 ayat 1. Speaker yang bagus bisa sama seperti aslinya. Speaker yang bagus, suaranya itu sama seperti aslinya, saudara kasih Tuhan. Speaker yang bagus bisa membedakan nada-nada, note, alat musik, harmoni, bahkan suara yang terkecil sekalipun bisa dilihat. Dengar baik-baik. Saudaraku, Filipi 2 ayat 1 bilang gini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Di dalam Kristus kita harus bisa membedakan, ada nasihat di situ. Wow, baca firman Tuhan, wow Tuhan, aku bukan cuma baca, bertobat. Kalau kita cuma baca sekarang asal baca. Tuhan, Yesaya susah Tuhan, tapi nasihat apa yang Tuhan lagi mau berikan kepada saya? Sebab saya sedang melihat, mendengar, memeditasikan firman-Mu. Nasihat apa yang Tuhan lagi mau bicara? Tuhan, waktu saya lagi baca firman, mungkin saya nggak ngerti Tuhan. Tuhan, tapi ada penghiburan apa yang saya terima dari sini? Bisa dengar, karena saudara mendengar aslinya. Saya selalu katakan, waktu kita read the Bible, the author presence with you. Waktu kita membaca Alkitab, pengarangnya hadir bersama saudara dan saya. Dia yang terangkan kita. Tuhan, waktu kita membaca, mendengarkan firman-Nya, ada persekutuan roh. Tuhan, Engkau lagi mau negur apa sama aku? Engkau lagi mau, Roh Kudus, Engkau mau aku lagi bagaimana? Ada satu persekutuan saudaraku. Ada kasih mesra. Waktu kita lagi baca, kadang-kadang kita Tuhan ingetin, ampuni. Wow, kita harus mengampuni. Dari hal kayak gini, oh kita jangan sombong. Oh kita jangan belagu. Oh kita harus mengampuni. Hari ini, oh kita harus bertobat. Loud and clear. Firman Tuhan hari ini ada nasihat. Saudara kasih Tuhan. Ya, jadi jangan dengar firman Tuhan. Oh mengasihi Tuhan tapi gak mau dengar nasihatnya. Sebab di dalam Kristus ada nasihat. Katakan yang di rumah, nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Ada belas kasihan. Orang yang terus-terusan bersama dengan Kristus, timbul rasa belas kasihan. Mungkin gak langsung besoknya, oh gampang belas, tapi kelihatan, kok ada belas kasihan. Mulai gampang nangis, gampang mengasihi orang, gampang mengampuni orang, gampang untuk rasa aduh kasihan ya. Dan mau lakukan sesuatu saudaraku. Dengar baik-baik, jangan kehilangan kasih mula-mula. Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa saudara kasih Tuhan, supaya setiap daripada saudara dan saya hari ini, loud and clear saudaraku. Karena kita mendengar suara aslinya, suara Tuhan sendiri yang memberikan kepada saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan lagi tegur kami yang ada di tempat ini, untuk kami bertobat, ayo Tuhan kami mau bertobat. Ayo saudara kita mau bertobat. Jangan-jangan kita sudah kehilangan kasih Tuhan, kita sudah jatuh terlalu jauh. Saudara, yuk kita mau bertobat. Tuhan tegur saudara dan saya, Tuhan ingatkan, nasihatkan saudara dan saya. Supaya kita mau bertobat hari ini. Udah berapa lama kita cuekin firman Tuhan? Udah berapa lama kita cuekin nasihatnya? Padahal di dalam firman Tuhan itu yang adalah kebenaran. Kita hidup bekerja, kita sekolah, kita studi, kita lagi memikirkan masa depan. Dunia boleh mereka-reka, tapi kebenaran adanya di dalam firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, dan siapkan kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah saudara, sebentar kita masuk ke dalam perjamuan kudus, siapkan roti dan anggurnya untuk kita boleh makan dan minum bersama-sama.
Oralabaya syanda karalabaya sikaralaba. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Yang di rumah juga yuk kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Haleluya. Oh saya bersyukur saudaraku. Saya bersyukur kalau setiap daripada kita pun pada waktu kita makan dan minum ini saudaraku. Kita lakukan ini karena kita dengar suara Tuhan. Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Apa artinya? Kalau saat ini saudara masih ada ganjelan sama temanmu. Masih kesel sama teman. Minta ampun saudaraku. Supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar. Dengan orang tuamu. Dengan orang yang saudara kenal. Kalau saudara masih ada ganjelan, yuk minta ampun. Supaya kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang diberteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Mari setiap kita mulai mengucap syukur. Kita berterima kasih karena persekutuan tubuh dan darah Kristus. Mari kita mulai mengucap syukur. Mari tim musik, tim imam-imam Lewi, mulai sama-sama di tempat ini. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, mari kita mulai mengucap syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu senantiasa hidup. Kami bersyukur karena firman itu selalu Tuhan mencerahkan, menyegarkan, membangun. Kami bersyukur firman-Mu hidup dalam hidup kami. Hari-hari kami Tuhan dibikin excited, dibikin sukacita, dibikin penuh dengan gairah. Karena ada firman yang hidup, yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kami percaya waktu kami mulai makan tubuh dan darah Kristus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kembali membangkitkan kami. Kami yang mati, harapan kami yang mati, kesehatan kami yang mati, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Keluarga kami yang mati, hubungan yang mati, Tuhan sembuhkan dan bangkitkan dan hidupkan di dalam nama Yesus. Saat ini kami mau katakan yang sakit sembuh, yang ada problem Tuhan buka jalan. Karena kuasa kebangkitan tubuh Kristus menyanggupi kita, menyanggupkan kita. Thank you Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, terima kasih telah join bersama dengan kami. Tapi sebelum kita akhiri ini, saudaraku, yuk kita sama-sama, saudaraku, kita ada di dalam pengurapan api Pentakosta yang ketiga. Amin, saudaraku. Yuk saudaraku, mungkin saudara sering dengar apa itu. Tapi kita mulai hari ini, kita coba setiap saat kita coba renungkan supaya kita diingatkan kembali. Apa itu arti daripada Pentakosta yang ketiga? Haleluya, boleh ditampilkan? Haleluya. Yuk kita sama-sama, saudaraku. Saya akan baca dari sini, tapi saudara ikutin di rumah juga, supaya kita bisa tahu apa itu arti Pentakosta ketiga. Ya, poin pertama, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Seperti tadi lagu pertama tuh, kita nyanyi lagu tidak kompromi, amin. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan terima ucapan syukur, ucapan berkat. Terima kasih Bapa buat hari ini. Berkati setiap daripada yang hadir, yang ada di Zoom ini. Berkati in one thing, Lord. Persekutuan keintiman dengan Tuhan semakin mendalam. Karena dari situlah terpancar satu kehidupan yang memuliakan Kristus. Dan disitulah Tuhan, kami menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dengan kemenangan dari Allah Bapa, dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang intim, yang manis dengan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap daripada kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita telah terima berkat dan percaya dengan iman, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih saudara kasih Tuhan yang ada di Kanada, di North America, di Asia, di Indonesia. Shalom, God bless you. Let's prepare our offering. You know the drill, so you can interact to give at gbitoronto.com. While you wait, as you guys prepare for your offering, here are the announcements for this week. So on Tuesday, we'll have E3 prayer night at 10 p.m. while Toronto will be hosting. And on Friday, we'll have prayer tower. Details will be sent through the next gen, and if you're interested in going, you can contact your co-leaders. So let's pray. Let's lift up our offering. Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan. Sebab apa yang kami punya bukanlah milik kami ya Tuhan, tapi milik-Mu. Maka dari itu kami mau kembalikan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati-hati yang mau beri. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Thank you everyone. God bless. See you next week. Turun ke dunia untuk tebus segala dosa.
Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Thank you, everybody. Have a wonderful Sunday.